Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe normal, yaitu Beneri dan Glameow beserta evolusinya. Pokemon bertipe racun atau kegelapan yaitu Stunky beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe logam atau telepati yaitu Bronzor beserta evolusinya. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa nih mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini, Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe hantu atau kegelapan, Pokemon bertipe naga atau tanah, Pokemon bertipe petarung, dan Pokemon bertipe tanah. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Chatot. Chatot ini merupakan Pokemon bertipe normal dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Partitur. Dalam Pokédex, Chatot ini berada di nomor urut 441. Chatot memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 1,9 kg. Chatot memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam dapat mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Chatot juga memiliki kemampuan sempoyongan, meningkatkan kemampuan menghindar jika Pokemon sedang bingung. Pokemon ini meniru suara Pokemon lain untuk mengelabui mereka agar berpikir bahwa ia adalah anggota mereka. Dengan cara ini mereka tidak akan menyerangnya. Pokemon ini dapat mempelajari dan berbicara bahasa manusia. Jika mereka berkumpul, mereka semua belajar kata-kata yang sama. Chatot sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 5. Chatot ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe hantu dan kegelapan nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Spiritomb. Spiritomb ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon terlarang. Dalam Pokédex, Spiritomb ini berada di nomor urut 442. Spiritomb ini memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 108,0 kg. Spiritomb memiliki kemampuan tekanan, meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Pokemon ini terbentuk oleh 108 roh. Ia terikat pada celah dalam batu kunci berbentuk aneh. Pokemon ini terikat di dalam retakan sebuah batu kunci yang berbentuk aneh sebagai hukuman atas kejahatannya 500 tahun yang lalu. Spiritomb sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 2. Spiritomb ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe naga dan tanah nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Gible. Gible ini merupakan Pokemon bertipe naga dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon hiu darat. Dalam Pokédex, Gible ini berada di nomor urut 443. Gible memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 20,5 kg. Gible memiliki kemampuan persembunyian pasir, meningkatkan kemampuan Pokemon untuk menghindar di dalam badai pasir. Pokemon ini bereaksi terhadap apapun yang bergerak dengan cara terbang langsung dan menggigitnya. Terkadang hal ini melukai dirinya sendiri, tetapi ia tidak terlalu peduli.
Pokemon ini berasal dari daerah yang jauh lebih panas daripada Alola. Tinggal bersamanya akan menyebabkan biaya pemanasmu membengkak. Gible sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Gible ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Gabite. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Gabite. Gabite ini merupakan Pokemon bertipe naga dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gua. Gabite ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Gible. Dalam Pokédex, Gabite ini berada di nomor urut 444. Gabite ini memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 56,0 kg. Gabite memiliki kemampuan persembunyian pasir, meningkatkan kemampuan Pokemon untuk menghindar di dalam badai pasir. Pokemon ini menyukai benda-benda yang berkilau. Jika ia melihat Sableye mencoba menangkap kambing, ia akan marah dan menyerang Sableye. Pokemon ini mengganti kulitnya untuk tumbuh besar. Sisiknya dapat ditumbuk menjadi bubuk dan digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Gabite ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Gabite ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Garchomp. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Garchomp. Garchomp ini merupakan Pokemon bertipe naga dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Match. Garchomp ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Gabite. Dalam Pokédex, Garchomp ini berada di nomor urut 445. Garchomp memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 95,0 kg. Garchomp memiliki kemampuan persembunyian pasir, meningkatkan kemampuan Pokemon untuk menghindar di dalam badai pasir. Pokemon ini terbang secepat kecepatan suara saat mencari mangsa, dan ia bisa terlibat pertempuran di udara dengan Salamence saat keduanya bersaing untuk mendapatkan makanan. Sisik-sisiknya yang halus tidak hanya mengurangi resistensi angin, tetapi tepi sisik yang tajam juga dapat melukai musuh yang menyerangnya. Garchomp sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe petarung nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Riolu. Riolu ini merupakan Pokemon bertipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon emanasi. Dalam Pokédex, Riolu ini berada di nomor urut 447. Riolu memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 20,2 kg. Riolu memiliki kemampuan kekuatan mental. Pokemon menjadi sangat terfokus sehingga Pokemon terlindungi dari kondisi terkejut. Riolu juga memiliki kemampuan semangat pantang mundur. Determinasi Pokemon meningkatkan statistik kecepatannya setiap kali ia terkejut. Riolu sangat aktif dan memiliki stamina untuk berlari semalam penuh. Menemaninya jalan-jalan sangatlah berat. Riolu menggunakan gelombang berbentuk ombak bukan hanya untuk merasakan perasaan makhluk lain, tapi juga untuk merasakan kondisi alam. Riolu sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Riolu ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Lucario. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Lucario. Lucario ini merupakan Pokemon bertipe petarung dan logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Aura.
Lucario ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Riolu. Dalam Pokédex, Lucario ini berada di nomor urut 448. Lucario ini memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 54,0 kg. Lucario memiliki kemampuan kekuatan mental. Pokemon menjadi sangat terfokus sehingga Pokemon terlindungi dari kondisi terkejut. Lucario juga memiliki kemampuan semangat pantang mundur. Determinasi Pokemon meningkatkan statistik kecepatannya setiap kali ia terkejut. Lucario ini memburu mangsanya menggunakan kekuatan aura yang dapat menghancurkan batu besar menjadi debu. Lucario dapat memahami apa yang dipikirkan oleh manusia, sehingga Pokemon ini hanya akrab dengan pelatih yang hatinya tulus. Lucario sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe tanah nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Hippopotas. Hippopotas ini merupakan Pokemon bertipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kuda Nil. Dalam Pokédex, Hippopotas ini berada di nomor urut 449. Hippopotas ini memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 49,5 kg. Hippopotas ini memiliki kemampuan aliran pasir. Pokemon memanggil badai pasir saat memasuki arena pertarungan. Hippopotas bergerak sambil membuka mulutnya dan menelan mangsanya sekaligus pasir. Pokemon ini membuang pasir dengan menyemburkannya melalui hidung. Hippopotas ini aktif pada siang hari karena malam di padang pasir dingin. Pokemon ini tidur dengan membenamkan diri jauh di dalam pasir. Hippopotas sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Hippopotas ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Hippowdon. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Hippowdon. Hippowdon ini merupakan Pokemon bertipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelas berat. Hippowdon ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Hippopotas. Dalam Pokédex, Hippowdon ini berada di nomor urut 450. Hippowdon ini memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 300,0 kg. Hippowdon memiliki kemampuan aliran pasir. Pokemon memanggil badai pasir saat memasuki arena pertarungan. Kadang, lubang di tubuh Hippowdon tersumbat oleh batu. Oleh karena itu, Pokemon ini melindungi dan menjaga Dwebble yang membantu mengeluarkan batu tersebut. Hippowdon ini sangat buas jika dibuat marah. Pokemon ini akan memuntahkan pasir yang tertimbun di dalam tubuhnya dan meniupkan badai pasir. Hippowdon sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 7, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 3. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe hantu atau kegelapan, Pokemon bertipe naga atau tanah, Pokemon bertipe petarung, dan Pokemon bertipe tanah. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainer_pokemon8 dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.